Pertama, jelaskan sejarah regulasi sistem jaminan produk halal di Indonesia. Halal di Indonesia dimulai dengan pelabelan produk mengandung babi oleh Kementerian Kesehatan sejak ke-1976. Sertifikasi halal kemudian dikelola MUI dari 1989 dan menjadi wajib setelah lahirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal Undang-Undang JPH tahun 2014 dengan BPJPH sebagai otoritas sejak ke-2019. Kedua, jelaskan alur proses sertifikasi halal hingga terbit SIH. Pertama, pendaftaran. Pelaku usaha mendaftar di sistem SIHLAL BPJPH dengan melengkapi dokumen produk dan proses produksi. Kedua, verifikasi dokumen. BPJPH memeriksa kelengkapan berkas. Ketiga, audit oleh LPH. Lembaga pemeriksa halal melakukan pemeriksaan bahan, proses, dan fasilitas produksi. Keempat, penetapan fatwa halal, MUI, menilai hasil audit dan menetapkan status halal produk. Kelima, penerbitan sertifikat halal. BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan keputusan MUI. Sertifikat halal berlaku 4 tahun dan dapat diperpanjang jika tidak ada perubahan bahan atau proses produksi. Ketiga, uraikan peran BPJPH, LPH, LP3H dan Majelis Ulama Indonesia MUI dalam proses sertifikasi halal di Indonesia. BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, mengatur kebijakan, menerima pengajuan, memverifikasi, dan menerbitkan sertifikat halal. LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, memeriksa dan menguji produk untuk memastikan kehalalan. LP3H, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal, membantu UMKM mempersiapkan dokumen dan proses sertifikasi halal, terutama melalui pendampingan gratis atau self-declare. 9. MUI menetapkan fatwa kehalalan produk melalui sidang dan mengirimkan hasil penetapan ke BPJPH sebagai dasar penerbitan sertifikat halal. Keempat, menurut kalian, apa tantangan terbesar bagi pelaku usaha mikro dan kecil UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal? Sertakan solusi yang bisa diimplementasikan. Tantangan terbesar bagi pelaku usaha mikro dan kecil UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal adalah kurangnya pemahaman tentang prosedur sertifikasi, keterbatasan biaya, dan kendala administratif. Banyak pelaku UMKM belum mengetahui tahapan pengajuan sertifikasi, dokumen yang diperlukan, serta pentingnya penerapan sistem jaminan halal dalam proses produksi. Selain itu, biaya pengurusan dan waktu yang dibutuhkan sering dianggap memberatkan bagi usaha kecil. Solusinya, pemerintah dan lembaga terkait, seperti BPJPH dan MUI dapat memberikan sosialisasi dan pelatihan rutin tentang pentingnya sertifikasi halal serta tata cara pengajuannya. Selain itu, perlu adanya program pendampingan gratis, subsidi biaya sertifikasi, dan digitalisasi layanan agar proses pengajuan lebih mudah, cepat, dan transparan. Dengan cara ini, UMKM dapat lebih siap dan termotivasi untuk memperoleh sertifikasi halal. 5. Sebuah perusahaan minuman herbal bernama Alami Sehat mengklaim produknya 100% alami dan halal. Namun setelah dilakukan audit, ditemukan bahwa sebagian bahan penolong zat pelarut yang digunakan belum memiliki sertifikat halal dan perusahaan belum memiliki sistem jaminan produk halal SJPH yang terdokumentasi. Akibatnya, permohonan sertifikasi halal mereka tertunda oleh BPJPH. Pertanyaan: A. Identifikasi permasalahan utama yang dihadapi perusahaan Alami Sehat berdasarkan prinsip manajemen produk halal. Permasalahan utama, perusahaan Alami Sehat belum sepenuhnya memenuhi prinsip manajemen produk halal karena menggunakan bahan penolong zat pelarut yang belum bersertifikat halal, sehingga kehalalan produk tidak dapat dijamin. Tidak memiliki sistem jaminan produk halal SJPH yang terdokumentasi. Padahal, SJPH merupakan syarat penting untuk menjaga konsistensi kehalalan produk. B. Jelaskan langkah-langkah manajerial yang seharusnya dilakukan perusahaan agar produknya dapat memenuhi standar halal dan memperoleh sertifikat halal. Langkah-langkah manajerial yang harus dilakukan: melakukan audit internal bahan baku, memastikan semua bahan, termasuk bahan penolong, memiliki sertifikat halal dari lembaga berwenang, mengganti bahan yang belum halal dengan alternatif yang sudah bersertifikat halal, menyusun dan menerapkan SJPH,
mencakup kebijakan halal, prosedur produksi, pelatihan karyawan, dan sistem dokumentasi, melakukan pelatihan dan pembinaan bagi seluruh karyawan terkait pentingnya penerapan prinsip halal dalam setiap tahap produksi, melakukan pengajuan sertifikasi ulang ke BPJPH setelah semua persyaratan terpenuhi. C. Menurut kalian, apa pelajaran penting yang dapat diambil oleh pelaku usaha dari kasus tersebut? Pelajaran penting bagi pelaku usaha, kasus ini mengajarkan bahwa klaim halal tidak cukup hanya berdasarkan keyakinan, tetapi harus dibuktikan melalui bahan baku yang tersertifikasi halal dan sistem manajemen halal yang kuat SJPH. Pelaku usaha perlu memahami bahwa kepatuhan terhadap regulasi halal adalah bagian dari tanggung jawab etika dan bisnis, yang juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk di pasar.